Cek cek 3, 2, 1. Halo Dax, welcome back to Oplos, obrolan pelaku sastra. Nah, kali ini kita kembali lagi nih di Oplos episode ketiga dengan tema spesial yaitu seniman, aktivis, dan akademisi. Kali ini ada yang berbeda nih dari Oplos episode sebelumnya, yaitu hostnya. Karena hostnya itu berubah jadi aku, yang sebelumnya Karin jadi aku, Salatesa, yang akan membawa acara ini sampai di akhir podcast. Dan tidak lupa, kita juga kedatangan tamu spesial yaitu seorang dosen dan juga seniman, Pak Ari Purwawijana. Halo Bapak, selamat datang. Selamat datang, sayang sekali kamu nggak tahu nama saya. Emang yang bener apa? Ari Adi Purwawijana. Oh iya, adinya kurang. Kamu namanya Sela Latte ya? Salatesa, kok jadi latte sih? Kopi dong saya. Biar salah aja. Boleh dong Bapak perkenalan diri dulu untuk mungkin mahasiswa yang belum kenal sama Bapak. Nama saya Ari Adi Purwawijana. Saya mengajar mengajar S1-nya di program studi sastra Inggris Universitas Pajajaran. Kadang-kadang mengajar juga di program S2 Ilmu Sastra dan juga mengajar jadi co-promotor untuk mahasiswa S3 di Ilmu Sastra Universitas Pajajaran. Selain itu juga sekarang saya sedang menjabat sebagai ketua program studi sastra Inggris Universitas Pajajaran, ketua himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Komisariat Bandung. Kemudian juga saya juga anggota Komite Sastra Dewan Kesenian Kota Bandung. Untuk saat ini kurang lebih kegiatan saya antara di kampus FIB Unpad, Dewan Kesenian, atau di himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia. Oke, berarti banyak ya Pak kegiatannya akhir-akhir ini. Kalau Bapak kan juga seorang seniman nih, boleh dong mungkin diceritain sedikit atau dikasih tahu untuk teman-teman yang nonton karya-karya yang udah Bapak bikin, atau mungkin cerita di baliknya, atau ada yang berkesan mungkin. Sebenarnya saya dulu masuk Fakultas Sastra ya, waktu S1 masuk Fakultas Sastra, itu cita-citanya memang jadi penulis. Jadi masuk Fakultas Sastra itu memang pengen jadi penulis gitu. Cuma pilihannya antara masuk sastra Indonesia atau sastra Inggris. Terus akhirnya milih sastra Inggris karena peluang melacurnya lebih banyak gitu. Jadi ya kan, maksudnya bisa jadi sastra Inggris atau bisa nerjemahin, bisa jadi copywriting, bisa jadi peluang dapat orderan macam-macamnya gitu lebih banyak gitu ya. Maaf itu saya kosakatanya agak terlalu seniman. Nah jadi jadi pilihannya itu sebenarnya sebelum saya kuliah S1 itu tuh saya senang melakukan dua hal, menulis sama melukis. Saya sempat juga mencoba mendaftar di tahun pertama saya daftar S1 itu tahun 87, itu juga nyoba mendaftar di Seni Rupa ITB gitu, tapi nggak diterima. Terus mau nyoba tahun berikutnya nggak boleh sama teman saya karena katanya lo kan udah diterima di universitas negeri, gua belum. Kalau lo dapat di 2 universitas negeri berarti lo ngambil jatah gua gitu. Jadi saya ngerasa ya jahat gitu ke teman saya. Jadi akhirnya ya udah biarin aja, saya nggak usah secara formal belajar seni rupa, tapi terus semenjak kuliah itu banyak terlibat di teater. Nah sebenarnya juga nggak terlalu berbeda dengan niat saya di sastra karena teater itu jadi seperti membacakan cerita secara lisan atau baca sajak secara lisan, cuma ditemenin sama orang lain yang baca sesuatu juga gitu. Jadi di teater, dan yang menyenangkan buat teater juga karena si
kesukaan saya bikin hal-hal yang visual yang tadinya saya berharap dari seni rupa Ya. itu bisa dikerjakan juga kan di teater. Apalagi kalau sekarang biasanya pementasan saya itu selalu ada proyeksi film, ada tayangan gambar, ada paper mache gitu, ada rangka dari besi, jadi mencoba bikin berbagai bangun rupa yang dari bahan yang berbeda-beda gitu. Nah jadi untuk selama ini sih banyaknya saya bekerjanya dengan di panggung gitu ya, di teater. Tetapi alasannya itu bukan karena pengen teater, tapi kayak pengen bacain tulisan dan menyajikan sesuatu yang visual sekaligus bikin orang ngumpul gitu. Bikin orang, makanya kalau dalam pementasan yang sayanya terlibat itu penontonnya itu selalu ada interaksi gitu. Jadi kadang-kadang penontonnya naik ke atas panggung atau pemainnya turun atau pemainnya terus nelfon penontonnya gitu, terus penontonnya harus ngangkat atau penontonnya tanpa sengaja tatonya dari bawah kursi penontonnya ada sesuatu yang membuat dia terpaksa terlibat dalam pementasannya. Saya pernah juga kadang-kadang saya bingung jadi yang saya sajikan itu apa gitu. Jadi pernah saya diminta buat tampil dan nggak pernah sendirian gitu, kan selalu sama teman-teman saya gitu. Kebetulan teman-teman saya itu biasanya mahasiswa tingkat akhir atau alumni gitu, karena setelah yang saya impikan gitu, yang saya impikan itu biasanya saya share pertama kali kan di kelas. Terus nanti ada beberapa mahasiswa yang istilahnya nyantol gitu ya, tertarik gitu. Oh, gimana kalau diginiin Pak gitu. Terus akhirnya jadi kita bikin project bareng. Nah, pernah itu sekali itu di pameran seni kertas, paper art exhibition waktu itu kebetulan di Plaza Indonesia di Plaza Indonesia ya, di Jakarta. Jadi lagi ada paper art show, terus saya diminta buat tampil setengah jam gitu di tengah-tengah pamerannya. Itu juga buat narik pengunjung tetap datang gitu ya ke pamerannya. Terus jadi saya bikin bangun dari kertas yang penontonnya itu bisa ikut bikin gitu. Jadi kru kami, saya dan beberapa alumni dan mahasiswa itu, jadi kita ngasih kertas, ngasih lem, ngasih cat ke pengunjungnya, terus mereka bisa ikut bikin si karya. Jadi ujung-ujungnya awalnya kayak karya kita, belakangan karyanya jadi karya bersama gitu. Nah itu yang kayaknya yang bikin saya seneng sama teater. Walaupun terakhir saya sempat 2 kali terlibat, 3 kali sebenarnya udah terlibat dalam pameran seni rupa. Sempat jadi awalnya cuma jadi pembuka pameran gitu ya. Terus keduanya jadi kurator. Terus ketiganya saya bilang saya kalau jadi kurator tuh kayak tetap jadi dosen gitu. Karena jadi nulis terus ngasih tahu ini kayak kasih nilai gitu. Saya jadi dosen juga nggak terlalu seneng ngasih nilai soalnya. Dan yang terakhir itu sempat udah pandemi, ada kesempatan buat ikut pameran sama seniman lain di Perpusnas di Jakarta gitu. Jadi jadi kayaknya untuk jadi dosen itu kayak selama ini kayak agak ngalangin. Jadi Bapak lebih prefer untuk jadi seorang seniman gitu? Saya lebih suka bikin-bikin gitu. Bukan agak susah bilangnya itu seniman apa bukan, tapi saya senang bikin-bikin gitu. Jadi kayak kan kalau habis bikin ngelukis gitu, terus habis bikin terus ada gitu. Terus terus bisa kita kasih ke siapa, bisa dipajang gitu. Terus jadi kayak
kan umur saya 52 gitu ya, terus teman saya banyak yang udah mati, terus saya pikir ya nggak apa-apa lah mati karena saya pernah masang ini di sini terus orang seneng gitu. Ada kesan yang ditinggalin gitu. Enggak, maksudnya saya nggak ngabisin tempat amat gitu. Di maksudnya udah ngelahir terus ngambilin oksigen orang gitu ya, terus ngambil makanan orang, ngambil jatah orang gitu. Sekali-sekali saya bikin sesuatu terus bikin orang seneng gitu. Soalnya kalau saya berusaha kayak gitu ke mahasiswa kayaknya mereka tidak terlalu apresiasi. Betul. Saya nggak bisa mengelak, betul. Iya, jadi kayaknya mendingan yang itu dan kalau jadi dosen itu kan jadi kayak harus ngasih nilai. Iya. Agak Jadi monoton ya. kayak terlalu banyak aturan gitu. Jadi nggak bisa cuma saya ngajar aja gitu, ngajar aja terusnya mahasiswanya ngerti apa nggak ngerti bukan urusan saya gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Iya. Nah enaknya tuh kalau jadi quote unquote seniman itu bisa kayak gitu. Jadi misalnya saya bikin lukisan gitu atau bikin pementasan, terus saya pentasin. Terus ya kalau kamu nggak suka ya nggak apa-apa, toh udah bayar tiket gitu. Jadi duitnya udah masuk gitu. Jadi kalau misalnya ternyata dia kecewa kan ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan ada yang senyum gitu, ada yang ketawa, ada. Tapi sebenarnya juga bikin orang kesel juga masih sesuatu kan, maksudnya. Daripada nggak meninggalkan kesan apa-apa gitu ya. Ya kayak itu mah jadi kayak kayaknya saya ada apa nggak ada gitu, kayak nggak ngaruh gitu. Makanya bahkan sebenarnya sih selama ini kalau di kelas saya nganggapnya itu panggung. Jadi kayak hari ini saya mau mentasin apa, jadi saya harus menentukan hari ini saya pakai baju apa ya gitu. Karena saya akan berencana melakukan ini, ngomong ini, ngehina si ini, nyindir si ini, bikin ketawa si ini, berarti kan kostumnya harus sesuai gitu. Atau nanti saya bawa prop apa kayak gitu. Jadi kadang-kadang kayak saya senang ngajarnya itu di situ. Cuma ngajar itu yang ada di akhir semester itu yang harus meriksa itu. Nilai terus ngasih ngupload, terus mahasiswa kecewa, terus marah-marah gitu, terus dan sebagainya gitu. Terus sayanya harus marah-marah kalau mahasiswa karena misalnya IPK-nya turun berapa 0,20 kayak gitu. Bukan ngomong tentang kamu, salah, bukan. Saya nggak ngomong apa-apa. Iya, Oke, kita lanjut ya Pak. Balik lagi ke tema yang tadi, seniman, aktivis, dan akademisi. Nah, ini ada rapid question. Bapak ngerti kan nih cara mainnya? Enggak. Jadi rapid question ini nanti saya ngomong satu kata. Saya 52 mana tahu gitu. Iya, kasih. Dikasih tahu. Jadi nanti saya kasih satu kata. Bapak nanti tinggal bilang secepat-cepatnya apa yang terlintas di pikiran Bapak pas dengar kata itu. Siap ya? Yang pertama, seniman. Tahu, enggak. Kurang. Oh iya. Ulang ya. Udah kepikiran belum Pak? Seniman. Mau. Kenapa mau? Kenapa? Saya pikir seniman itu, seseorang itu seniman itu intinya itu karena ada mau gitu. Jadi dia mengerjakan sesuatu, dia membuat sesuatu karena mulainya itu karena maunya. Kadang-kadang yang membedakan apakah karya itu seni atau bukan karya seni itu apakah si karya itu dibikin karena dia maunya bikin atau misalnya kayak gini ya. Kalau seniman ada mau dulu baru dia memutuskan dia akan bikin berdasarkan yang dia mau. Tetapi kalau katakanlah tukang atau pengrajin, dia bikin karya itu karena awalnya karya itu udah ada. Maksudnya kalau saya tukang anyam gitu ya, pengrajin anyam atau pengrajin kulit gitu, dia bukan seniman karena dia bikin yang sudah ada. Dia bikinnya berdasarkan sesuatu yang udah ada, bukan berdasarkan sesuatu yang bisa ada bisa enggak, tetapi waktu dia bikin itu alasannya bukan karena dia perlu ngejual atau dia perlu menjual atau karena udah ada yang lain karena itu saya ingin meniru, tetapi saya pikir kalau seniman atau kesenian itu bikinnya itu karena dia mau gitu. Jadi kayak ada hasrat, itu ada dorongan untuk sesuatu terjadi walaupun sesuatu itu sebelumnya nggak ada. Betul. Lanjut ya Pak. Ya, enggak. Ke rapid question yang kedua.
aktivis. Wadul. Jadi oh ya salah. Jatiluhur. Itu waduk gede pisan ya. Jadi gini, seniman yang saya kenal, saya pengen, jadi saya sebenarnya nggak pengen jadi seniman, saya pengen ngerjain yang orang itu kerjakan gitu, dan kebetulan orang itu seniman gitu. Oh iya. Nah, saya tidak pengen mengerjakan yang orang itu lakukan, dan kebetulan dia aktivis gitu. Karena ini aktivis Indonesia tapi ya, saya banyak kagum sama aktivis-aktivis dari luar gitu, terutama yang aktivis yang ada di Indonesia juga ya, yang beberapa mungkin yang tahun 60-an 70-an, mungkin tahun 40-an juga, dan mungkin juga tahun 20-an. Tetapi aktivis yang saya kenal di kampus itu nggak ada yang jujur. Jadi nggak ada. Jadi maksudnya kayak gini. Tadi kan kamu atau itu siapa namanya? Yang di back? Bibah saya mengatakan sesuatu, terus saya bilang, oh iya gitu. Terus saya ngelihat dari mukanya dia jujur, kayak ada in agreement gitu. Ada I feel you gitu. Iya. Ya kan? Cuma ngelihat dari mukanya, atau siapa yang Karin. Nah, ada yang ya I feel you gitu ya. Relate ya, merasa relate gitu. Enggak, tapi dia juga ngakuin bahwa saya nggak bohong. Maksudnya maksudnya like I know saya tahu Bapak kayaknya agak kesulitan ngejelasinnya, tapi saya ngerti gitu ya. Iya. Nah, kalau sama aktivis itu nggak kayak gitu. Jadi semakin banyak dia ngomong dan semakin logis dia ngomong, itu nggak ada yang benar gitu. Karena yang dia omongin itu fiktif. Fiktifnya maksudnya, jadi dia bikin kalimat yang bagus, terus dia bilang dia ingin katakanlah menciptakan sesuatu yang lebih baik gitu. Tapi sebenarnya enggak. Dia pengen, jadi gini, dia pengen ngebantu orang, misalnya masyarakat di pedesaan ini gitu. Tapi sebenarnya they just want to feel good about themselves gitu. Nanti ujung-ujungnya kalau ada kesempatan, dia jadi anggota DPR gitu. Dia jadi anggota partai. Hampir semua aktivis ya. Sekarang misalnya yang saya tahu nih, saya tahu aktivis yang di generasi saya waktu saya SMA, atau yang generasi sedikit setelah generasi saya, yang teman-teman saya, itu semuanya di politik sekarang, dan mereka saling sikut-sikutan gitu. Nah, jadi kayaknya makanya saya mengusulkan supaya seniman dan aktivis itu tidak dipisahkan gitu. Karena si aktivisnya butuh itu tuh yang kayak yang dimauin sama seniman itu gitu. Yang kayak sekarang nggak ada, kayaknya enak kalau ada gitu. Kayaknya lucu kalau ada, kayaknya bagus kalau ada gitu. Kalau seniman kan dasarnya dia kerjanya itu doang. Kalau aktivis itu terus dia ada propaganda gitu. Nah, kalau si aktivisnya itu kalau tindakannya aktivis tapi niatnya seniman, itu jadi lebih bagus gitu. Nah, cuma memang untuk sementara ini masyarakat kita agak nggak ngebolehin, maksudnya kalau kamu gitu ya, membatasi. Ya nyusahin aja. Misalnya gini, kalau saya ada beberapa teman saya yang seniman dan aktivis, dan kebetulan rekan-rekan saya yang ada di Dewan Kesenian Kota Bandung itu kebetulan semuanya seniman dan aktivis, terutama yang dari generasi saya atau generasi sebelum saya gitu. Makanya mereka sekarang udah lebih tua dari saya, tapi masih ngusahain supaya ada kesenian di Bandung, supaya ada perubahan sosial segala macam, dan masih mau belum terus cari jabatan apa gitu. Nah terus kayaknya karena jadi mereka, kalau menurut saya jadinya dianya itu bisa jadi aktivisnya lebih efektif. Satu, karena memang dia maunya itu, karena dia memang niatnya itu. Terus kedua, yang dia lakukan jadi jangka panjang. Karena gini, kalau aktivis tanpa niat seni itu, niat seni dalam arti kayaknya enakan hidup kalau ada ininya deh, terus dia bikin gitu. Nggak mikirin proposal segala macam. Dia ujungnya harus bikin proposal. Itu bagian aktivisnya yang ngerjain. Cuma kalau misalnya si aktivisnya itu bisa punya kayak seniman, sifat seniman itu, dari yang saya kenal, dari generasi saya aja udah tua ya. Ini ada seniman dan aktivis yang lebih tua dari saya. Yang artinya
we don't lose it gitu, ngerti nggak? Kita nggak pernah kehilangan si itunya. Sifat seniman dan aktivisnya. Nah, saya nggak pengen bilangnya itu seniman kayaknya. Saya pengennya bilang kayak si apa sih? Hasrat. Si hasratnya itu, si hasrat yang pengen gimana kalau nggak kayak gini gitu. Atau kesel atau sedih atau apa yang itu tuh nggak hilang-hilang gitu, nggak hilang-hilang. Makanya sampai sekarang ini ya di Dewan Kesenian Kota Bandung itu bikin sendiri. Bukan disuruh sama Pemda, bukan disuruh sama siapa gitu. Bikin sendiri, senimannya mau bikin, terus yang ngumpul. Terus selama ini tuh nggak dapet dana. Jadi kalau rapat, adain pertemuan, ada kayak gitu, transport itu iuran aja sendiri gitu. Terus Mendanai sendiri ya? mendanai sendiri karena percaya bahwa itu yang harus terjadi gitu. Oke. Ini rapid question yang ketiga. Ya. Ini rapid question terakhir nih Pak. Akademisi. Nah itu juga sama aja sih. Cuma yang satu Jati Gede, yang satunya Waduk. Akademisi juga agak. Kalau misalnya gini, akademisi itu orang yang memang anggota Sivitas Akademika ya, yang berkegiatan di kampus, apakah itu mahasiswa atau dosen gitu, atau peneliti gitu. Kalau misalnya bukan dari FIB gitu ya. Dari bidang ilmu yang garing itu maksudnya kayak ya bukan FIB aja gitu. Jadi FIB garing nih? Enggak, FIB enggak garing, tapi kalau misalnya akademisi itu artinya di bidang ilmu lain gitu yang urusannya sama rumus terus semuanya. Bukan berarti di FIB enggak ada rumus ya, ada rumus cuma variabelnya banyak. Tapi kalau misalnya dalam bidang-bidang yang sebenarnya semua bidang juga banyak variabel, cuma ada bidang-bidang tertentu yang lebih suka sama konstantanya daripada sama variabelnya. Nah jadi kalau di FIB kan terutama kalau urusannya sama seni sama sastra, kalau bisa semuanya variabel, konstantanya nggak ada. Gitu. Jadi kalau dalam teori sastra kan dalam dekonstruksi ada istilah aslinya bahasa Perancisnya décentrement, decentering. Kalau bahasa Inggrisnya seringnya decentering. Kalau akademisi palsu sering bilangnya ngutip decentering dari Derrida, padahal Derrida-nya ngomong bahasa Prancis gitu. Jadi nggak mungkin Derrida ngomong decentering, Pak. Soalnya Derrida pasti ngomongnya décentrement. Karena Derrida-nya orang Prancis dan nggak fasih ngomong bahasa Inggris. Kalaupun dia ngomong bahasa Inggris, dia mumbling. Dan karena itu tetap aja nggak ketahuan dia ngomong apa, karena dia kalimatnya juga panjang-panjang gitu. Jadi lebih parah dari saya kan, lebih parah itu. Jadi kayak saya tapi Prancis, kan parah ya. Gitu, bayangkan orang Prancis yang normal aja udah kayak gitu terus ini yang filsuf jadi versi ribetnya dari Prancis. Nah itu Derrida. Nah Derrida itu bilang gitu, kalau di sastra itu memang cenderungnya nggak ada yang pastinya gitu. Kalaupun ada yang pastinya digeser-geser. Jadi kalaupun ada pusatnya digeser. Nah seringnya akademisi itu dipandangnya seperti itu. Jadi kayak orang yang sudah yakin bahwa dunia itu begitu dan hanya ada satu cara untuk memahami dunia tersebut. Oke. Selanjutnya, ini kan pasti banyak orang yang beranggapan kalau seniman, aktivis dan akademisi itu kayak tiga hal yang berbeda banget gitu. Terus kenapa Bapak bisa mikir kalau tiga hal itu tuh bisa berkolaborasi? Nggak tahu, karena saya kenal aja sama tiga-tiganya. Yang jadi tiga-tiganya gitu? Itu mungkin kebetulan saya jadi mahasiswa di tahun 80-an, di akhir tahun 80-an. Dan waktu saya masuk ke Fakultas Sastra itu, orang yang saya anggap akademisi, orang yang saya anggap seniman, sama orang yang anggap saya aktivis, itu orangnya sama semua gitu. Orangnya sama semua. Dan orang yang sampai sekarang, berarti kan dari tahun 87 itu sampai sekarang udah lanjut lah Pak. Udah 30 berapa tahun gitu ya? 38 tahun. 38 tahun itu orang jadi sekarang saya sering ada misalnya di pertemuan saya sebagai akademisi, ada di pertemuan
sebenarnya saya masuk ke dunia senimannya itu agak lambat karena tadi saya bilang kan ngajarnya itu ngalangin saya gitu karena harus ngurusin pegawai negeri segala macam. Dan di aktivismenya juga agak kehambat. Tapi selalu ada teman-teman saya yang di dunia seni dan di dunia aktivisme yang selalu ngajak-ngajak dulu gitu. Jadi kayak Ri ikut ini yuk gitu atau mau ikut pameran apa enggak? Kamu mau enggak? Misalnya kayak ada teman saya sebenarnya nggak terlalu kenal juga, cuma tiba-tiba dulu ada seniman yang penting di Bandung, seniman rupa di Bandung yang menurut saya penting ya karena nama dia selalu disebut-sebut di dunia seni gitu di Bandung. Itu Dianto. Dia yang bertanggung jawab, dia yang kurator di Taman Budaya di Dago Pakar. Okay. Terus suatu saat itu Dianto bilang, Ri, kamu mau nggak ngebuka pameran ini gitu? Terus maksudnya gimana gitu? Maksudnya gimana? Terus gitu karena Dianto yang minta dan saya menghormati dia sebagai seniman gitu. Terus ya kamu ngebuka terus kamu ngomong tentang si pameran ini konsepnya kayak gitu. Terus kenapa saya gitu? Karena dia lebih tua dari saya, jadi saya kadang-kadang kalau di lingkungan para aktivis seniman itu saya kayak masih semester 1 gitu. Masih junior ya? Masih juniornya mereka gitu. Jadi pas saya ngelihat mereka itu, oh ini, terus langsung ingat lagi tahun 87 waktu saya semester 1 gitu disuruh-suruh gitu. Jadi terus dia minta itu, terusnya dia minta berikutnya dia minta saya mengkurasi pameran dua seniman, Deborah Ramoses sama Arti Sugiyarti. Terus dia ngajak saya pameran di Perpusnas kayak gitu. Nanti mau nggak pameran bareng di sini lagi? Terus ya mau lah, saya cita-cita ini dari sejak SD gitu. Tapi sayanya kan secara karir nggak ngusahain ya, nggak ngusahain supaya saya jadi seniman gitu. Mungkin di teater mah saya agak ngusahain. Tapi terus selalu diajak-ajak gitu sama seniman-seniman itu, tetapi seniman-seniman itu juga pada waktu yang sama juga aktivis gitu, yang tahan lama jadi aktivisnya terus nggak ada niat untuk berpindah jadi politikus gitu. Nah jadi ngelihat mereka gitu kayaknya it's possible, itu memungkinkan dan kalau ngelihat dari apa yang mereka hasilkan selama ini dan saya aja niat baik mereka, kayaknya memang hal itu sesuatu yang harus lebih diupayakan gitu. Cuma sayangnya saya sering agak kesulitan buat ngajak mahasiswa saya untuk ada dalam situasi yang seberuntung saya waktu itu, yang ada di lingkungan yang bisa ketemu sama banyak orang. Soalnya kan gini, saya suka ngajak, yuk kita ada acara di EPK, ada acara di Taman Budaya, datang gitu. Ya cuma acaranya selesainya jam berapa Pak? Soalnya Arnes terakhir jam 11 gitu. Tapi ternyata ada beberapa mahasiswa yang memang ngusahain gitu. Terakhir nih Pak, terakhir banget. Pesan dan mungkin harapan untuk mahasiswa FIB khususnya yang mungkin aja nanti di masa depan bakal jadi ketiganya itu, seniman, aktivis, dan akademisi. Ada nggak Pak? Itu mah kayaknya sama aja ya. Pesan kayaknya saya pernah bilang gini ke mahasiswa, pokoknya kayak jujur aja gitu. Jadi kayak mau jadi akademisi, mau penelitian apa, jujurnya kamu pengen apa, kamu kayak polosnya pengen apa gitu. Jadi kayak jujurnya kamu pengen apa, terus usahain aja supaya itu terjadi gitu, bukan nyesuain yang kamu mau dengan yang ada, tapi bikin yang kamu mau itu jadi ada gitu. Tapi tentunya kamu cuma akan mau pontang-panting usahain yang kamu mau itu supaya ada kalau kamunya sendiri secara jujur percaya sama yang kamu mau itu kan. Kalau misalnya kayak kamu kenapa pengen ini, karena gue pengen kayak dia dan dia kayaknya keren, kayaknya di tengah jalan kalau terlalu susah mundur aja gitu. Tapi kalau misalnya itu kayak kenapa pengen bikin lukisan itu tapi nggak punya duit buat beli catnya, iya tapi setiap malam saya mimpi buruk gambarnya itu melulu gitu.
Pasti ya, cari cara gitu ya. ya pasti maksain supaya gambar itu gitu, atau bikin pementasan drama itu, atau bikin film itu, atau bikin lagu itu, atau bikin penelitian tentang sosok itu gitu. Ya, jadi memang seninya jadi thoughtless gitu kalau nggak pakai kegiatan akademik, nggak pakai dukungan akademiknya jadi heartless kalau nggak ada seni. Terus nggak ada aktivisme, ya terus ya itu mah boro-boro jalan di tempat, itu kakinya nggak ada, jalan di tempat pun nggak bisa, itu mah cuma nambru aja gitu. Saya nggak tahu kalau dia ngerti nambru apa enggak, tapi Pokoknya diem aja gitu. bukan nambru itu, lebih daripada nambru itu kayak itu. Tumpukin semua, nggak ada bentuk, nggak ngapa-ngapain, nggak ada gunanya gitu. Jadi kalau misalnya si seninya dan kegiatan akademiknya juga kalau nggak jadi digerakkan sama aktivisme, juga jadi kayak nambru aja gitu. Oke. Palingan segitu aja sih Pak pertanyaan dari kita. Ya udah kelamaan. Kata kamu juga saya ngomongnya kelamaan. Iya emang betul. Jadi Tapi kan nanti diedit sama mereka kan ya. iya. Ya itu kerjaan Dokom sih Pak yang berat gitu ya. Jadi gimana caranya nanti omongan saya, padahal kamu udah mau nyelesain, saya masih ngomong terus. Nah itu dia Pak. Mereka mah bisa ngedit, kamu yang nggak bisa. Saya bisa sih Pak, dikit. Enggak, kamu nggak bisa berhentiin saya ngomong. Yaudah saya berhentiin nih. Kalau mereka Segitu aja teman-teman semua pembicaraan kita bersama Pak Ari. Dan sayang sekali kita udah di penghujung podcast. Jangan lupa untuk nonton podcast selanjutnya di episode keempat bersama bintang tamu lainnya. Dan saya Salatesa pamit undur diri. Jangan lupa stay safe, jaga kesehatan, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Bye-bye. jangan saya yang nggak pakai masker.